Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada ya. Baiklah, saya pada kesempatan yang singkat ini ingin memberikan informasi kepada semuanya ya, tentang bagaimana orang tua mengendalikan media sosial anak yang membuat kita terkaget-kaget ya. Suatu ketika saya diundang penyuluhan tentang kenakalan remaja di salah satu sekolah SMP berbasis keagamaan di Kota Batam. Saya bilang waktu itu saya minta ke kepala sekolah untuk merazia semua HP anak. Nanti cek satu-satu ada nggak kira-kira konten-konten atau isinya, baik video, chat atau apapun yang merusak otaknya. Salah satunya adalah video porno atau kalimat-kalimat yang tidak baik lainnya. Ternyata hasilnya apa? Dari 154 anak, ketika HP-nya disita kemudian dibuka, itu ternyata 47 kontennya atau isi videonya itu banyak yang susah. Kata gurunya itu menjelaskan, ada yang bentuk video porno ini kan macam-macam, ada yang laki-laki dengan laki-laki, ada laki-laki perempuan dan anak ya itu mengaku itu. Bayangkan dari 150-an lebih yang diperiksa, itu ternyata 47 dalam HP-nya ada video-video yang tidak patut itu. Dari 47 itu ada 17 wanita. Ingat, ini sekolah setingkat SMP yang sekolahnya berbasis keagamaan, dan itu ada 17 yang perempuan. SMP ini umur berapa lah? Ya paling 13, 14, paling tinggi 15 tahun. Iya kan? Ibu-ibu yang punya anak ya, bapak-bapak, bayangkan kalau sekolah SMA atau SLTA atau SMK atau sekolah yang lebih tinggi, yang masa tingkat keberaniannya, masa pubertasnya memang sedang menjadi-jadi ya, ditambah lagi sekolah itu bukan sekolah berbasis keagamaan yang mungkin kontrol dari gurunya agak sedikit longgar, itu lebih dahsyat lagi, betul kan? Oleh karena itu, berdasarkan informasi ini ya, pertama yang saya minta kepada orang tua, mari kita kontrol secara rutin HP anak kita masing-masing. Orang tua jangan hanya membiarkan anak itu buka HP. Orang tua kan umumnya hanya belikan HP, belikan paket, belikan HP, belikan paket. Tapi kan kita nggak tahu apa yang dibuka anak. Anak sekarang alasannya banyak kali. Yang PR lah, yang inilah, yang itulah. Nah, orang tua jangan langsung percaya. Lalu bagaimana Pak kalau saya tidak percaya dengan anak? Bukan tidak percaya dengan anak, bukankah sedia payung sebelum hujan itu lebih baik? Jaga-jaga itu akan lebih baik daripada anak kita rusak nanti ya. Jadi kontrol HP anak itu dengan sebaik-baiknya dan secara rutin, jika perlu sehari 2 kali, pagi malam, harus begitu. Lalu Pak, ini HP anak saya ini saya nggak bisa buka karena ini password. Nah, inilah masalahnya. Saya sering sampaikan di mana-mana dalam kesempatan ceramah atau tausiah, pembinaan majelis taklim, supaya HP anak kita bisa dibuka oleh bapak dengan mamanya, pastikan HP suami istri juga bisa saling buka. Maksud saya HP istri harus bebas dibuka suami,
HP suami harus bebas dibuka istri. Intinya suami istri harus bebas saling buka HP, dan anak tahu ketika suami istri HP-nya bisa saling buka, insya Allah punya anak pun akan terbuka dan orang tuanya. Ya, kalau suami istri pun isi HP saling sembunyikan, anak pun akan niru saling sembunyikan. Percayalah itu. Karena anak ini tergantung orang tua juga. Kita kan dulu terdengar pepatah lama kan, kalau buah durian ya jatuhnya di bawah pohon durian, kecuali diambil monyet. Nah, artinya apa? Supaya anak terbuka kepada orang tuanya, ya orang tua harus terbuka dulu HP-nya suami istri. Ini tolong ya kepada para suami atau para istri yang seolah-olah ketakutan kali HP-nya tidak boleh dibuka istri atau suaminya. Ngapain takut-takut kali? Kita ini kan suami istri, selamatkan anak kita. Kita tidak boleh egois ya. Ini demi anak kita. Nah, itu cara pertama ya. Cara kedua, kita ya kan kalau dulu ada komite, sekarang saya kira ada komite ya, komite wali murid. Cobalah komite sekolah itu, murid itu menghadap kepala sekolah, yang menyita HP itu adalah sekolah. Kalau orang tua ini kan kadang-kadang anak pun tak mau membuka passwordnya dengan orang tua kan, atau ada masalah lain. Cari caranya guru yang membuka HP. Jadi ketika itu misalnya suatu ketika disepakati besok HP dibawa, kata kepala sekolah. Setelah dibawa semua, kita siapkan jika perlu kerjasama dengan petugas. Petugas ini bisa kepolisian, bisa Satpol PP. Jadi caranya ya jangan diumumkan dari awal, tidak begitu buka akan bisa ketahuan. Nah, passwordnya mentikan langsung dipegang gitu ya. Insya Allah anak kan tak sempat juga menghilangkan itu. Nah, dibuka satu-satu ya. Nanti kalau misalnya ada video porno, ini sumbernya dari mana? Kan akan kelihatan. Apakah sumbernya dari download? Kan posisi video itu nanti diletakkan ada pada download, atau kiriman dari WA, artinya sumbernya WA, Twitter, Facebook, atau apa. Kan video atau gambar itu kan ketahuan dari mana asal video itu. Nah, kalau misalnya sumber video itu dari download, berarti kan ada unsur kesengajaan. Kalau download, kalau memang tidak sengaja ngapain di download? Tapi kalau asalnya dari WA, ini kan belum tentu sengaja. Kalau WA, siapa tahu ada orang ngirim, gitu kan? Ada orang ngirim, terpaksa kita download karena penasaran, atau profilnya dibuka, ya pengaturan video masuk itu ketika ada wifi masuk otomatis. Nah, maksud saya kalau sumber videonya itu dari WA, kita jangan menganggap anak kita tidak baik ya. Siapa tahu ada orang ngirim yang anak kita membuka pengaturan dalam sumber WA-nya itu adalah ketika ada wifi masuk otomatis. Nah, kita lihat cek semuanya, tapi cek pertemanan di WA-nya ada enggak di situ grup-grup yang aneh-aneh. Sebab anak-anak sekarang ini ada, maaf ya, grup suka wanita dengan wanita, grup laki-laki suka laki-laki, ada grup bebas, macam-macam anak sekarang nih. Pokoknya hati-hati orang tua. Pertemanan tuh macam itu dari mana sumbernya. Jadi walaupun dari WA, lihat dulu dari grup mana. Karena kan ketahuan anak tuh ini dari mana video-video yang tidak baik, lalu lintas chatnya kan bisa ketahuan. Nanti kalau ada kira-kira video-video atau apapun yang tak baik di chat, berikutnya anak ini diajak bicara dari hati ke hati. Jangan dimarah ya. Jangan pernah marah dengan anak gara-gara ada yang seperti itu. Dimarah pun percuma, nggak ada gunanya. Lebih bagus kita ajak bicara hati ke hati, apa masalah yang terjadi, kenapa kamu bisa begitu nak. Kalau misalnya orang tuanya yang membuka HP-nya dan ketahuan video itu, jangan marah ya. Andaikan sekolah yang menemukan video-video yang tak baik itu, nah, teorinya anak dipanggil satu-satu tanpa harus diumumkan ke publik. Jadi begitu selesai video itu dibuka, ada yang baik, ada yang tidak baik dicatat,
anak tuh dipanggil satu-satu. Intinya jangan dipermalukan anak tuh di muka publik. Ya, setelah itu orang tuanya juga dipanggil tanpa harus memberitahu. Kalau bisa ya, orang tuanya itu didatangkan ke sekolah. Artinya panggilnya by phone. Ya, jangan dipanggil pakai surat yang dititip kepada anak. Sebab kalau dipanggil orang tuanya pakai anak tadi merasa bersalah, berarti saya ada salah, berarti saya ada masalah. Nanti menjadikan masalah tersendiri. Jadi maksud saya, kan semua sekolah kan sekarang tahu nomor HP orang tua. Jadi anaknya dipanggil, yaitu nanti terpisah dengan yang lain. Berikutnya orang tuanya dipanggil. Manggil tidak harus pada hari yang sama, bertahap saja. Intinya kalau bisa orang tuanya dipanggil, anak tidak tahu masalahnya apa yang terjadi, orang tuanya dipanggil. Maka cara manggilnya tidak usah pakai surat menurut saya. Cukup telepon saja oleh BP atau wali kelas atau siapapun yang ditugaskan. Dengan harapan anak merasa tidak disudutkan, orang tua mendapatkan pemahaman. Nah, berikutnya kalau bisa anak nanti yang mendapati video-video yang kurang baik, ya itu dikumpulkan khusus, tapi tidak harus disebutkan bahwa ada masalah itu. Artinya dikumpulnya jangan langsung dadakan. Kalau misalnya hari ini ketahuan razia, dikumpulkannya jangan besok. Ambil waktu seminggu, 2 minggu agak reda, tapi juga diselang-silinglah yang lain supaya nanti kelihatannya tidak terlalu anak itu dikecewakan. Berikut juga orang tuanya. Jadi yang perlu dibina ini sebenarnya selain anak dengan orang tua. Lalu masalah muncul, Pak Mariono, itu kan sekedar video porno, itu kan sekedar chat-chat mesum, apakah khawatir kali anak terus cegah? Begini, dalam ilmu psikologi, kalau orang sudah nonton video porno, kalau orang sudah menyimpan video-video yang tak patut itu, nanti konsentrasi belajarnya hilang. Karena itu candu, karena itu kebiasaan. Jadi dia tak mikir lagi belajar, yang dipikirkan, yang dibayangkan apa yang ada di video terus. Ya, itu satu dampaknya. Nah, dampak berikutnya bisa saja dia melakukan perzinahan sesama temannya. Kan kita tahu anak sekarang, banyak anak kecil pun sudah manggil laki-laki perempuan papi mami, papa mama. Nah, itu kenyataannya kan. Nah, berikutnya nanti dia akan terjadi pacaran, kemudian hamil sebelum nikah lagi, padahal umur baru 15 tahun kan sering kita temui. Ya, berikutnya nanti kalau dia tidak berani dengan pasangan, artinya kalau laki-laki dengan perempuan tidak berani, perempuan laki-laki tidak berani, ujungnya dengan pasangan sejenis alias lesbi. Ini kan sebenarnya nonton videonya video laki-laki perempuan, tapi nanti melampiaskan hasrat nafsunya selain onani ya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Makanya hati-hati orang tua yang rumahnya sering didatangi temannya yang tidur satu kamar, satu laki-laki, satu perempuan, atau satu jenis kelamin, itu juga perlu dikontrol. Berikutnya, anak kalau sudah kecanduan niat video itu nanti, siapa tahu terbuka oleh temannya, nanti kan dibully, dipermalukan, kan banyak buktinya ya. Jadi gara-gara ada video porno nanti salah pencet, tershare kepada orang lain, padahal tidak sengaja. Gara-gara ada video itu, ini nggak sengaja, ujungnya bulian datang dari kiri kanan. Selamatkan anak kita, jangan sampai di HP atau melalui WA atau melalui Androidnya itu anak kita rusak. Saya ulangi ya, dari 150 sekian anak begitu HP-nya dirazia, ada 47 menyimpan konten-konten atau video chat yang tidak baik. Ini anak SMP loh, yang sekolahnya berbasis agama loh, ya, dan sekolahnya lagi begitu pengaturan, begitu ketat. Berangkat pagi, balik menjelang asar. Bagaimana pula yang anak kita sekolahnya sekolah umum, yang mungkin pengawasan tidak ketat, pelajaran agama juga terbatas,
lebih dahsyat lagi kan. Ya sudahlah, ayo kita kontrol anak kita masing-masing, buka HP-nya secara rutin supaya anak bebas dibuka HP-nya. Pastikan suami istri bebas juga saling buka. Kalau memang tak sanggup, kita kerjasama dengan wali kelas, kita kerjasama dengan sekolah, atau kerjasama dengan Pak RT PW atau dengan siapapun. Intinya media sosial banyak menghancurkan generasi muda kita. Selamatkan anak, kontrol media sosialnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa hubungi saya di 0811 772 633. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.